Sebelumnya, terima kasih sudah berkunjung ke Global Art Sedayu City. Boleh tahu tujuan berkunjung ke Global Art untuk apa, Mami? Baik, perkenalkan saya Misanti. Di sini kami biasanya dipanggil Miss atau Mister. Baik, sebelumnya Misanti akan menjelaskan terlebih dahulu histori dari Global Art. Global Art ini adalah perusahaan franchise dan siapapun dapat memiliki Global Art dengan membeli franchise-nya. Global Art didirikan oleh founder kami yaitu Mr. Mahirgo di Malaysia pada tahun 1999. Dan di tahun 2025 ini, Global Art sudah tersebar di 23 negara. Global Art masuk ke Indonesia itu pada tahun 2004, dan di tahun 2025 ini, Global Art sudah memiliki lebih dari 100 cabang di seluruh Indonesia. Jadi Global Art di Indonesia ini sudah ada 21 tahunan ya, Mami. Lalu, banyak orang tua yang mengetahui kalau Global Art ini adalah les gambar. Apakah Mami juga tahunya seperti itu? Baik, Misanti akan menjelaskan bahwa eh, Global Art adalah les kreativitas dengan pendekatan atau media art 2 dimensi dan 3 dimensi, di mana di dalamnya terdapat beberapa program 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang pertama itu ada core program atau program utama kami, yaitu visual art, menggambar dan mewarnai dengan konsep cerita. Dan dilengkapi juga dengan level-level yang disesuaikan pada kemampuan anak di usianya. Yang kedua ada enhancement program, yaitu yang pertama untuk 3 dimensi ada G-Clay, Craft, Cultural Art, dan Deco Art. Untuk 2 dimensi itu ada acrylic, comics and cartoon, dan acrylic painting. Dari kesemua program itu bertujuan untuk melatih dan menuangkan kreativitas anak melalui teknik gambar dan warna. Salah satunya melalui core program kami yaitu untuk meningkatkan fokus pada anak, meningkatkan rasa percaya diri dan menjadi stress release bagi anak. Karena core program kami yaitu visual art, menggambar dan mewarnai, nah inilah yang terkenal di luar Global Art sebagai les gambar. Lalu banyak orang tua yang datang ke Global Art dan bertanya, apa perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art? Apakah Mami tahu perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art? Oke, baik. Misanti akan menjelaskan apa perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art. Sebenarnya perbedaannya sangat jauh berbeda ya, Mami, untuk les gambar di luar dan les gambar di Global Art. Yang pertama itu ada pada tujuannya, di mana les gambar di luar itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anak dalam mewarnai dan menggambar. Sedangkan di Global Art berbeda, Mami. Global Art itu bertujuan untuk mengarahkan anak pada industri kreatif. Seperti yang saya sudah jelaskan di awal, kalau Global Art ini adalah les kreativitas. Kalau Mami tahu, slogan Global Art itu adalah think kreatif. Yang kedua adalah aliran seni yang digunakan. Global Art ini kalau di luar itu biasanya menggunakan 2 aliran seni, Mami, yaitu fine art dan realis. Apakah Mami mengetahui kedua aliran seni tersebut? Oke, baik, Misanti akan menjelaskan 2 aliran seni tersebut. Yang pertama ada fine art. Ini merupakan karya seni yang hanya mementingkan kepuasan pembuatnya. Jadi mau orang lain suka atau tidak suka itu tidak menjadi masalah. Ini lebih ke idealis. Nah, yang kedua itu adalah aliran seni realis. Nah, ini merupakan aliran seni yang digunakan oleh les gambar di banyak les gambar di luar Global Art, di mana realis ini adalah karya seni yang dibuat semirip mungkin dan menyerupai bentuk aslinya. Contohnya saja, Mami, apel. Apel itu atau buahan atau bahkan hewan itu jika bisa menyerupai atau sama dengan aslinya, maka nilainya atau value-nya akan semakin tinggi begitu. Sedangkan kalau di Global Art berbeda, Mami. Global Art tidak menggunakan kedua aliran tersebut, tetapi Global Art menggunakan aliran seni yaitu komersial art, di mana karya seninya itu lebih mementingkan nilai jual dan konsepnya. Contohnya apel, Mami, tadi seperti yang saya sudah jelaskan. Kalau di realis itu lebih mengutamakan
bagaimana karya seni tersebut menyerupai atau mirip dengan apel yang asli. Sedangkan kalau komersial art itu Mami, contohnya ada pada logo pada Apple pada HP iPhone. Nah, kalau Mami lihat itu tidak menonjolkan dia semirip mungkin, bahkan tidak memiliki warna. Karena yang ditonjolkan adalah konsepnya, yaitu gigitan pada apelnya. Itulah yang menjadi value-nya begitu. Nah, contoh lainnya itu mungkin ada pada baju yang Mami gunakan, mobil, bangunan. Nah, itu seperti itulah aliran seni komersial art. Nah, selanjutnya perbedaan yang ketiga itu ada pada teknik yang digunakan Mami, di mana les gambar di luar itu hanya menggunakan dua teknik, yaitu menggambar dengan benar dan mewarnai dengan benar. Sedangkan di global art itu lebih komplit Mami, di mana global art menggunakan 4 teknik. Yang pertama itu ada teknik menarikan konsep, yang kedua ada teknik layering, yang ketiga adalah teknik menggambar dengan benar, dan yang keempat ada teknik mewarnai dengan benar, di mana pada teknik yang pertama itu teknik menarikan konsep terbagi lagi menjadi dua Mami. Yang pertama itu adalah tokoh utamanya itu mau dijadikan sebagai apa begitu. Jadi di global art itu harus sekreatif mungkin, seinovatif mungkin, atau out of the box mungkin. Makanya mungkin apa yang tidak ada di dunia ini bisa saja ada di global art. Intinya dengan syarat itu harus memiliki alasan dan harus positif. Nah, yang kedua itu ide atau biasanya kita sebut sebagai my story, di mana ide tersebut dituangkan tadi ke dalam teknik layering, teknik menggambar dengan benar, dan teknik mewarnai dengan benar. Makanya Mami, global art itu masuknya ke pendidikan otak kanan Mami, karena pendidikan otak kanan itu lebih ke otak kanan karena itu adalah otak kanan adalah tempat kreativitas Mami, bukan otak kiri. Di Indonesia dari TK sampai kuliah itu lebih kepada otak kiri Mami, seperti menghitung, menghafal, bahasa, itu akademik ya Mami. Sedangkan kalau pendidikan luar negeri itu lebih mendahulukan otak kanan. Jadi pendidikan otak kanan itu dijadikan fondasi sebelum memasuki pendidikan akademik. Nah, salah satu contohnya itu di Jerman, Mami. Negara, apalagi di negara-negara maju ya, Mami, salah satunya di Jerman, itu kelas 3 SD itu baru mengajarkan pendidikan akademik ya, seperti menghitung, menghafal, bahasa itu baru diajarkan di kelas 3. Karena apa? Sebelumnya itu mereka lebih mengedepankan atau mengutamakan pendidikan otak kanan. Karena apa? Otak kanan merupakan fondasi untuk tadi atau mendukung otak kiri, di mana itu terdapat melatih fokus anak, meningkatkan rasa percaya diri anak, dan menjadi untuk anak itu bisa dapat mengatur emosinya, sehingga mereka itu siap untuk menerima pendidikan otak kiri. Nah, bedanya di Indonesia itu dari TK saja sudah diajarkan menghitung, menghafal, bahasa, sehingga kalau Mami tahu apa yang terjadi ya, otomatis banyak les-les atau kursus di luar sekolah itu yang tumbuh subur. Nah, itu karena apa? Karena anak-anak itu belum dilatih fokusnya, rasa percaya dirinya belum terbentuk, pengaturan emosinya belum baik, sehingga global art itu sendiri Mama bertujuan itu tadi, kalau Mama lihat review di Google itu banyak orang tua yang tidak hanya senang anaknya itu bisa menggambar dan mewarnai, tetapi juga lebih kepada anak-anak itu dapat menjadi lebih fokus, memiliki rasa percaya diri yang baik, dan juga dapat mengatur emosinya. Nah, sekian dari Misanti. Terima kasih, Mami.